ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin, alhamdulillah beberapa waktu lagi kita akan masuk ke bulan yang sangat mulia. Di dalam kitab Az-Zawajir Nabi mengatakan bahwa menjelang bulan suci Ramadan Nabi bersabda, "Qad adallakum syahrun azim." Telah tampak atau datang syahrun, bulan azim yang agung. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada bulan yang ada hari atau malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, inilah bulan suci Ramadan. Agar kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat badan, sehat pikiran, sehat duit juga. Amin. Karena semua pada naik, betul. Insya Allah semua sehat yang hadir semua. Bapak, kalau sehat duit, insya Allah sehat semuanya. Amin. Hadirin, kita membahas tafsir yang biasa kita dengar setiap bulan suci Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah 183, 84, 85. Mudah-mudahan cukup waktunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khitabnya ini diajak oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman. Jadi bukan hanya orang Islam, karena banyak orang Islam yang tidak kerjakan ini perintah. Tapi kalau orang beriman, dia diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ini amalan. Amalan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kutiba ay furido, telah diwajibkan atas kalian. Alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu minal umam, dari umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Ada yang puasanya 3 hari 1 bulan, 1 bulan 3 hari. Ada yang puasanya beberapa hari aja, dan seterusnya. Tapi kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi makanya kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa selama bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan dipilih? Karena di situ diturunkan Al-Qur'anul Karim. Jadi semuanya mulia. Dan juga di situ dipilih satu malam paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, jadi ini Allah mewajibkan kita puasa. Karena di dalam puasa ini ada kebaikan untuk umat manusia. Dalam kitab tafsir yang lain dikatakan, seandainya Tuhan atau Allah kita nggak mewajibkan puasa, maka para pembesar agama itu akan mewajibkan puasa. Pembesar agama agama ada apa aja yang ada di dunia ini akan mewajibkan puasa. Nah, kita diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena saking pentingnya puasa. Makanya kalau kita lihat tuh agama-agama yang ada di dunia ini, itu amalan paling tingginya ya puasa. Karena mencapai derajat takwa yang paling cepat, yang paling singkat itu diawali dengan puasa. Al-ma'asi fa inna yukassiru syahwat. Karena puasa ini memecahkan syahwat. Di dalam diri kita ini ada satu keinginan yang luar biasa,
yang sulit untuk dibendung, yaitu namanya syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat melihat. Betul kan? Kita maunya makan aja kalau nggak puasa. Dari sini makan, di sana makan, di kondangan makan. Kondangan aja kita lihat tuh semua makanan dicobain. Itu namanya syahwat. Padahal kemampuannya paling cuma 1,5 piring atau setengah piring. Tapi karena syahwatnya tinggi, hingga diambil sate, diambil sop, diambil dimsum, diambil itu semua. Itu namanya syahwat. Syahwat yang lainnya, syahwat kepada wanita, gitu ya, itu dilingkupi kita ini semuanya. Nah, yang mampu dengan cepat menyetop, memecahkan ini syahwat, yaitu namanya puasa. Makanya kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insan malaki. Malaikat itu nggak makan, nggak minum. Nah, kita juga diharapkan menjadi manusia-manusia malaikat, yaitu nggak makan, nggak minum, dan menjauhi dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan suci Ramadan. Makanya paginya itu kita puasa, malamnya kita qiyamul lail. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, biarlah 11 bulan kita itu dilingkup dengan syahwat hewaniyah kita, tapi jangan jadikan 1 bulan suci Ramadan itu kita juga memperturunkan syahwat hewaniyah kita. Jadi cukup 1 bulan aja tuh kita berusaha untuk maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna yukasiru syahwati mabda'uha. Karena maksiat ini awalnya adalah syahwat. Syahwat yang dilingkupi oleh manusia. Ayyaman ma'dudat bisyami aw yasum muqaddar ma'dudat. Harinya sudah terbilang, yaitu dari tanggal 1 Ramadan sampai selesai. Kapan 1 Ramadan? Kita nunggu ketetapan pemerintah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maridun, sakit. Sakitnya sakit yang luar biasa, bukan sakit panok. Kalau sakit panok, sakit nggak puasa kenapa? Sakit panok, nah, panok mah kagak jadi itu. Jadi maridon yang menyebabkan nggak mampu untuk puasa, sakit tipes, demam berdarah yang sekarang lagi banyak. Aw ala safarin ay musafiran safarul qasr, dalam perjalanan cukup 81 km dari sini ke Purwakarta. Tapi kalau sekarang mah cepet. Kalau dulu dia sulit. Naik konta, naik keledai, terus matahari luar biasa. Kalau sekarang dari sini 81 km enak, mobilnya AC, adem, mobilnya Fortuner, Alfa, dipas-dipas. Kalau dulu kegerakan, kalau sekarang adem tuh di dalam gitu. Kedinginan dalam safari. Tapi kalau misalnya mau pakai ini hukum, boleh aja, karena emang hukum ini dibuat untuk memudahkan manusia. Kalau yang nggak kuat perjalanan, boleh dibuka puasa dengan menggantinya di bulan yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia harus menggantinya di hari-hari yang lain, sehari sebanyak hari yang dia tinggalkan selama Ramadan. Jadi ini namanya keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini enggak menyulitkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah puasa dibuat rukhsahnya. Rukhsah itu keringanan. Kalau nggak sanggup puasa, bayar fidyah dan seterusnya. Kalau misalnya lagi sakit, nggak usah puasa. Kalau sholat, kalau lagi sakit
kita wajib tetap sholat, cuman boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, udah begitu aja dengan isyarat mata kita. Tapi kita tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Bayangkan bagaimana kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan siapa orang-orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan puasa likabirin aw maradin, karena udah tua. Nah ini kalau ada orang tuanya yang udah tua sepuh, udah ada pikun-pikunnya, atau udah gak mampu lagi untuk puasa, aw maradin la yujamiluhi, atau sakit yang gak bisa sembuh-sembuh lagi. Jadi ada orang kondisinya seperti itu, fidyatun ta'amu miskin, maka dia hanya membayar fidyah aja. Fidyah memberi makan satu orang miskin 1 hari puasa dengan 1 mud makanan pokok negeri kita. Kalau kita makanan pokok kita apa? Beras atau nasi. Kita nasi apa beras? Kita makan nasi. Nah, tapi sebelum jadi nasi ada beras. 1 mud kurang lebih 6 on. Nah, 550 berapa on gitu ya. Kita genepin 6 on. Tapi kalau misalnya mau lebih, itu lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ayatnya? Ini dia, soal miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Siapa yang melebihkan bayar fidyah, itu lebih baik. Makanya kalau kita memberikan zakatkah, infakkah, sedekahnya, itu lebih baik lebih daripada pas atau bahkan dikurangin. Naudzubillah. Misalnya besok kita bayar zakat 3,5 liter gitu ya. Lebihin udah 1 orang 4 liter, udah 4 liter. Itu waman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melebihkan jumlahnya daripada yang diwajibkan, itu lebih baik, lebih utama. Karena emang kelebihan ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak kita sholat 5 waktu itu disukai oleh Allah. Tapi orang yang menjalankan sunnah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ganjarannya orang yang menjalankan sholat 12 rakaat qobliyah ba'diyah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Siapa yang melazimkan ba'diyah qobliyah 12 rakaat sampai akhir hayatnya, Allah perintahkan malaikat untuk membangunkan istana di surga. Enak apa enggak tuh? Jadi batu batanya surga itu 12 rakaat. Batu bata batanya bangun istana tuh nanti. Nah itu adanya di dunia. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kalau ditambah lagi qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Nah, itu semuanya sebisa mungkin kita laksanakan, karena ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan gitu juga. Kita nih kalau kerja dilebihin, girang nggak? Girang banget, apalagi besok ada THR. Apalagi dari pengurus nanti ada THR-nya. Amin. Dikasih sarung aja kita girang, betul nggak? Kan dari pengurus insya Allah ada sarung PHS. Itu dikasih luar biasa, itu manusia kepada manusia kayak gitu ya. Misalnya kita butuhnya 100.000 dikasih 150, girang luar biasa. Kita suka karena kita diberikan lebih. Nah ini juga amalan-amalan yang lebih daripada yang diperintahkan, itu Allah cintai. Fahuwa khairul lakum wa tasumu khairul lakum. Apabila kalian itu berpuasa lebih baik. Jadi kalau tadi musafir tuh boleh enggak puasa.
Tapi kalau berpuasa lebih utama dan lebih baik, karena dia tetap menjalankan perintah walaupun dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan sulit luar biasa tetap berpuasa. Nah ini dia, karena al-jaza min jinsil amal, itu pahala bagaimana amalan dikerjakan. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Kayak yang berat itu dalam rukun Islam, puasa Ramadan, itu balasannya surga. Haji juga balasannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. In kuntum ta'lamun syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Ramadan itu turun ketika cuaca lagi sangat terik panas. Romak itu panas yang sangat luar biasa. Itu kalau di Mekah Madinah mungkin bisa mencapai 50 derajat. Kalau kita keluar sedikit itu udah kayak ketampar atau ketampar. Itu sendal bisa meleleh kalau ditaruh di aspal. Meleleh sendal. Kalau di sini sendal hilang. Bukan meleleh, kalau di sana meleleh saking panasnya gitu ya. Makanya puasa itu dilaksanakan di bulan-bulan yang panas. Kebanyakan ya, bulan-bulan dingin itu ada beberapa waktu saja. Tapi puasa nanti besok insya Allah panas nih. Nanti malamnya berhujan, siang-siangnya panas luar biasa. Dan juga membakar dosa kita. Jadi kesempatan untuk membakar dosa kita paling banyak dan paling cepat itu di bulan Ramadan. Akan masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan dosa kita semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa ini yang menghalangi kita dari nikmatnya ibadah, dari nikmatnya baca Al-Quran, dari nikmatnya sedekah, dari nikmatnya ibadah, dari nikmatnya sholat. Nah ini dibakar di bulan suci Ramadan. Unzila fi'il Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini Al-Quran juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila kita melihat Al-Quran, mata kita dapat pahala. Melihat doang, belum baca lagi. Baca pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan wudu berlipat ganda. Dalam keadaan sholat itu lebih banyak lagi satu hurufnya. Satu huruf dalam sholat 100 kebaikan. Dalam sholat. Makanya nanti kalau tarawih kali-kali baca yang panjang. Amin ya rabbal. Tapi besok-besok pada kabur jamaah. Nah, nggak mau ada Ustaz Fadila imam panjang-panjang. Padahal satu huruf 10 kebaikan. Kalau orang tahu tuh maunya panjang. Apalagi ini enak nih. Besok nyalain aja semua AC-nya nih. Biar pada menggigil. Karena di tempat yang lain pada kepanasan. Di sini alhamdulillah dingin banget. Jadi makanya tinggal nikmatin aja. Speakernya bagus lagi. Ada speaker bikin kita serak. Waduh, Rahman kencang, gak kedengeran juga. Nah ini kita ngomong sedikit enak. Maka tinggal nikmatin aja ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fasilitas ini dari Allah agar kita nyaman ibadah. Nah semakin nyaman mudah-mudahan semakin betah di masjid. Amin ya rabbal amin. Amin. Salat tarawih tempat kayak gini jangan kabur duluan. Apalagi kalau rumah kita sumpok. Amin. Mendingan di sini baca Al-Quran dulu 1 juz, 1,5 juz, 2 juz. Nanti jam 10 baru pulang istirahat tidur. Unzila fi'il Quran minal lawhil mahfuz ila samai dunia. Dari lauhul mahfuz ke langit dunia fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam Lailatul Qadar juga malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bagaimana dapat malam Lailatul Qadar? Kalau bisa setiap malam kita enggak luput sholat tarawih, sholat witir, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Insya Allah malam Lailatul Qadar kita dapat.
Dan juga setiap malam jangan sampai kita luput baca Al-Quranul walaupun cuma 1-2 lembar. Insya Allah itu malam kita kalau nggak luput setiap malamnya dapat malam Lailatul Qadar. Tapi biasanya semakin besar ini malam Lailatul Qadar, semakin besar juga godaannya. Dan biasanya ini Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir. Kenapa 10 malam terakhir? Karena manusia udah rada-rada macam-macam itu sifatnya. Nah, ada yang udah mikirinnya Tanah Abang, itu di 10 malam terakhir itu. Ada yang mikirin bikin kue. Kalau dulu orang bikin dodol diaduk-aduk udah tuh malam Lailatul Qadar lagi aduk dodol. Gitu. Tapi kalau sambil baca Al-Quran gak apa-apa juga bagus. Itu malam-malam 10. Dan juga mesin-mesin kita lihat semakin maju. Tinggal 1 soft, karena memang pilihan. Jadi pilihan ini semuanya sedikit. Yang sholat subuh sedikit, karena sholat subuh berjamaah ini pilihan dari Allah Subhanahu. Yang sholat Jumat banyak, betul sholat Jumat banyak. Semuanya sholat Jumat hampir. Cuman macam-macam juga. Ada yang dari awal sampai akhir dia zikir, sholawat. Ada yang baru datang, datangnya pas azan, bubarnya pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Sebelumnya dia ngopi itu di warung sebelah. Jadi macam-macam. Jadi itu juga dengan kita menyikapi bulan Ramadan macam-macam. Makanya kalau bisa nanti kita punya schedule. Tahu schedule? Schedule itu apa ya? Jadwal. Biasa pakai bahasa susah gitu. Jadwal nih, habis subuh ngapain, habis ini buat apa? Kalaupun nanti luput, pasti kita ada niat. Niat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bis tarawih kita baca Al-Quran 1 juz. Amin. Biasanya habis tarawih ini saya disuguhin kopi, kolak, gorengan gitu. Agak makan kagak enak gitu. Karena itu Ustaz ke bawah udah siapin kopi. Dan kita maunya ngaji dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti di rumah ngaji juga. Amin ya rabbal alamin. Rencana dan niat mudah-mudahan habis subuh bisa itikaf. Gitu niatnya. Jangan nanti niatnya sekedulnya jadwalnya habis subuh tidur sampai jam 10. Jam 10 bangun, mandi, siap-siap sholat zuhur, habis zuhur tidur lagi. Nah itu jadwal nggak benar. Jadi habis subuh baca Al-Quran, mudah-mudahan bisa sampai Isyraq. Karena kan besok insya Allah libur tuh, libur 2 hari 3 hari yang kerja. Nah tunggu sampai Isyraq ya. Isyraq, habis itu sholat Isyraq, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, balik ke rumah istirahat. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, hadiyan minad dhalal. Ini Al-Quran petunjuk bagi orang yang sesat. Jadi kalau kita mau mendapat petunjuk, maka kita baca dan kaji terus Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini petunjuk linnasi bagi seluruh umat manusia, wa bayyinatin dan ayat-ayat yang jelas, wadihat, muhkamat. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ini yang perlu ditafsirkan oleh para ulama. Kalau muhkamat itu udah jelas. Misalnya perintah sholat, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wajib bagi kita puasa. Kalau ayat muhkamat, ayat yang perlu dijelaskan lebih dalam lagi oleh para ulama. Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembeda antara hak dan yang batil. Jadi kalau kita mau melihat hak dan batil, itu rujukannya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencuri gimana? Udah batil. Nah, dalam Al-Quran udah diharamkan untuk mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Minuman keras dah haram di dalam Al-Quranul
karim. Jadi walaupun dihias dengan macam-macam perkara tetap haram ini minuman keras gitu. Karena banyak orang yang tergelincir, minuman keras nggak apa-apa dan lain sebagainya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan pada awal bulan suci Ramadan, hilal ya. Nanti ada yang lihat. Kalau kita nggak bisa melihat, nah mata kita udah banyak kataraknya. Udah buram. Udah di sholat terang kita tetap buram deh. Makanya ada alat khusus untuk melihat. فَلْيَصُمْ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah menginginkan kemudahan bagi kita dan enggak menginginkan kesulitan. Jadi dengan puasa ini Allah memudahkan kita. Jadi puasa kalau kita tahu secara medis itu luar biasa. Nanti akan meregenerasi apa yang rusak-rusak di dalam diri kita. Itu caranya dengan puasa. Nah puasanya ini kita bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini luar biasa. Yang sakit insya Allah jadi sehat. Yang ada masalah di perutnya dengan puasa Ramadan insya Allah sehat nanti. Yang ada masalah di mana saja puasa jadi beres. Cuma puasanya ikut Nabi, jangan ikut kampung Gang Dewa. Buka puasanya semua dimakan, kolak dimakan, cincau dimakan, ini dimakan, gorengan dimakan, lontong, meledak. Nabi buka puasanya kurma ya, kurma, air atau air zam-zam atau madu, selesai. Gak kayak kita, jangan kita ada ya, orang sono gitu ya, lontong ada, ini ada, semua makan semuanya. Nah ini namanya ikutin nafsu juga. Nanti setelah itu makan lagi, makan soto, makan sate, taraweh, muak dulu. Ini namanya nggak ikutin Nabi gitu. Jadi Nabi itu luar biasa. Kalau puasanya ikut Nabi, enggak dihantam lagi. Habis taraweh makan sisa kolak, makan lagi, makan tidur dan sahur makan lagi. Bayangkan manusia deh. Itu bukan zaman-zaman kita gitu ya. Kita luar biasa. Kalau kita ikut Nabi itu sehat insya Allah. Buka puasanya kurma 3 butir, minum air selesai sholat maghrib. Di situ hidup dengan zikir, sholawat dan lain, baca Al-Quran, taraweh. Nanti habis itu nggak makan lagi Nabi. Nanti makannya pas sahur. Karena sahur ini disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah puasa Ramadan dengan 30 hari atau 29 hari. Bilangan bulan Qamariyah itu 29 atau 30 hari. Inda ikmaliyah ala ma hadakum la'allakum tashkurun, agar engkau menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga bersyukur kepada hambanya yang menjalankan perintahnya. Jadi kalau kita menjalankan perintah Allah, kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nanti akan bersyukur juga dengan menambahkan nikmatnya kepada kita. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, bersyukur artinya ketika diberikan nikmat dia jalankan perintah Allah. Misal diberikan nikmat hidup, nikmat udara, nikmat ini, makan, minum, semuanya dia gunakan itu semua untuk ibadah. Sholat tepat waktu, berjamaah, diperintahkan puasa, dia langsung senang. Ini yang namanya senang. Itu dalam riwayat dikatakan man fariha bi dukhuli Ramadan
harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka diharamkan baginya disentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Girang, baru girang doang. Alhamdulillah besok nih kita bulan Ramadan, kita siap-siap menyambut bulan suci Ramadan. La'allakum tashkurun wa sala jama'atun nabi. Amin. Aqulu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatullah alaihi kalimatun haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuwasu insyaallah ta'ala minal aminin alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa sallallahu ni'mal wakeel wal mawla ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.